Shalom, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya cukup jelas? Ya, jelas, Edi? Kak Edi. Ya, baik. Ya, saudara-saudara, kita mau lanjutkan memperdalam, belajar terus sampai kita bisa mempraktekkan ya agenda kompak dan komsel. Ya, ingat saudara, ya, kenapa kita perlu terus praktek agenda kompak dan komsel? Ya, karena kompak dan komsel kita tahu itu unit dari tubuh Kristus. Nah, pelayanan terpenting dalam tubuh di dalam gereja, saudara, adalah membangun tubuh Kristus. Ya, itu pekerjaan yang terpenting. Ya, itulah Efesus 4. Ya, Tuhan memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, ya, penginjil-penginjil, guru-guru, gembala-gembala untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan singular, ya, tunggal, ya, kemudian apa, saudara, pelayanan tunggal. Kenapa ditulis tunggal di situ, saudara? Ya, karena tidak ada pelayanan apapun yang lebih penting dari ini. Tidak ada pekerjaan apapun yang lebih penting dari ini, yaitu bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi itu pekerjaan atau pelayanan terpenting di dalam seantero gereja, saudara. Itu yang paling penting, ya. Dan itu, saudaraku, hanya bisa kita lakukan ya kalau kita ada di dalam ya kelompok komunitas tubuh Kristus, yaitu kompak dan komsel. Makanya, saudara, ya kalau kita mau membangun kompak dan komsel, kita harus serius, ya, karena ini pelayanan terpenting. Nah, kalau kita saudara, enggak tahu pelayanan terpentingnya apa, ya, kita seringkali pelayanan terpentingnya kita pikir pelayanan kita, ya, pelayanan kita itu paling penting, bukan pelayanan membangun tubuh. Itu paling penting. Makanya kalau kita komsel, saudara, harus persiapan sungguh-sungguh, karena itu pelayanan terpenting, membangun tubuh, kan? Kalau kita lagi kompak, ingat, kita lagi bangun tubuh, saudara. Serius, sungguh-sungguh, beri segala yang saudara punyai untuk lakukan ini. Kalau kita enggak, kita lihat komsel kompak itu, ya itu cuma program aja, saudara. Kita enggak beri yang terbaik. Makanya, saudara, hidup kita enggak berkenan. Ya, karena kalau saudara udah tercantum ke dalam tubuh, agenda saudara adalah untuk tubuh. Enggak ada yang lain. Nah, kalau tubuh sakit, coba saudara, nggak usah jauh-jauh hari, nggak usah yang lain-lain dulu, mikirin saudara. Kalau tubuh kita sakit, kepotong gitu saudara, ya seluruh tubuh saudaraku ikut sakit, seluruh tubuh concern, yang paling concern kepalanya saudara. Ya, kenapa? Karena kita satu tubuh saudara. Karena paling penting adalah agenda dari tubuh itu. Nah, demikian juga saudaraku, Tuhan cuma punya agenda yang paling penting adalah dia mau kita semua bangun tubuhnya. Bangun terus, saudara, sampai tubuh Kristus mencapai kepenuhannya. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar ya bagaimana mempraktekkan agenda kompak dan komsel. Next. Nah, kita lihat, saudara, kita udah belajar ini. Jadi, ya, komsel itu ada dua bagian. Komsel secara keseluruhan, ya, itulah yang kita praktekkan seminggu sekali. Nah, mari kita serius, saudara, bangun tubuh Kristus dengan sharing visi apostolik. Ya, inilah visi komunitas kerajaan itu, saudara. Visi terus, kita harus sharingkan visi ya kerajaan Allah di dalam saudaraku komsel. Kita mau kemana? Kita mau jadi apa? Kalau kita nggak pernah sharing, saudara, nanti komsel kita berubah langsung. Dia bukan lagi jadi rumah Allah, dia jadi sarang penyamun, saudara. Ya, karena tidak ada visi liarlah rakyat. Makanya komsel mesti terus dibangun dengan apa, saudara? Sharing visi apostolik. Ya, ini kalau bangun rumah, saudara, ini adalah blueprint-nya. Bangun tubuh ini
anatominya. Tubuh itu seperti apa mesti diceritain terus. Ya, rumah yang kita bangun seperti apa kan mesti ada blueprintnya, gambar denahnya, saudara ya, gambar rencananya, desainnya. Itu mesti di-share terus. Kita akan ke sini, kita akan ke sini, ya. Kalau enggak, ya udah nanti dia berubah, saudara. Komsel jadi cuman persekutuan doa, cuman jadi fellowship, makan-makan, atau bahkan ya jadi apa, saudaraku, tempat hangout aja. Ya, jadi nggak jelas mau kemana. Kita sharing terus. Nah, kemudian saling membangun dengan 9 karunia. Ya, saudara, ini unsur profetik. Ya, kita mesti bangun komsel dengan karunia-karunia. Ya, ingat, komsel itu, saudara, rumah Tuhan itu rumah yang rohani. Nah, alat untuk membangunnya mesti alat yang rohani. Ya, bahkan supra alami, saudara. Ya, yaitu 9 karunia roh. Pakai itu tiap kali saudara bangun komsel, ada nggak 9 ini beroperasi? Ya, ada tafsir bahasa roh, ada bernubuat, saudaraku. Ya, ada karunia pengetahuan, hikmat bekerja, ada karunia iman, mujizat, kesembuhan. Ya, nah ini saudaraku seringkali kita kumpul nggak terjadi. Makanya komsel itu nggak nyata kehadiran Tuhannya. Mesti nyata, saudara. Ya, jadi kita praktek 9 karunia-karunia ini. Nah, plus kesaksian-kesaksian, saudara. Jadi di komsel jangan terlalu teaching yang dalam. Ya, jadi singkat aja. Saya dapat berkat, ya, renungan hari ini, ya, 3 menit paling lama. Ya, sharing boleh 1-2 orang, ya. Tapi kita sharing kesaksian apa yang kita alami, ya, lewat kompak, ya, ceritakan kesaksian-kesaksian itu, saudara. Itu menguatkan yang lain. Itu bagian dari membangun tubuh Kristus, saudara. Kesaksian sangat meneguhkan. Nah, itulah komsel, saudara, secara keseluruhan. Nah, sekarang sisanya, saudara, pastoral, pengajaran, dan penginjilan, itu lebih efektif dilakukan oleh kompak. Ya, ingat, kompak adalah bagian dari komsel, saudara ya. Kompak tidak dapat dipisahkan dari komsel. Jadi, saudara, kompak itu menjalankan agendanya ya 3 ini, saling menggembalakan, saling mengajar, dan memenangkan jiwa bersama. Nah, hari ini saya mau memperdalam kompak. Praktikalnya bagaimana kita mempraktekkan kompak. Nah, saya anjurkan, saudara, ini yang saya praktekkan di dalam komsel kami, dan ini sangat-sangat, saudaraku, efektif. Ya, jadi mari kita lihat, saudaraku, next berikutnya, saudara. Nah, kompak itu, saudara, itu adalah alatnya Kristus, ya, untuk memuridkan kita. Nah, bagaimana Kristus memuridkan kita, saudara? Dia menggunakan firman, ya, firman-Nya yang, saudaraku, dia pakai, saudara, untuk memuridkan kita, supaya kita belajar firman-Nya. Nah, melalui firman, saudara, kita dibangun serupa dengan Kristus. Nah, firman-Nya, ya, kita sudah lihat, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi, adalah prinsip skor itu, saudara. Prinsip skor itu dari firman Tuhan. Ya, itulah cara Tuhan memuridkan kita, yaitu dengan skor itu, saudara. Kemudian kita saling tolong-menolong dengan skor untuk mencapai goal setting dari masing-masing anggota kompak. Ya, nah karena itu ini anjuran saya, saudara. Kompak itu paling efektif kita selang-seling. 1 hari, ya, misalnya kita sharing firman, saudara. Sharing firman yang kita renungkan. Contohnya saat teduh pagi ini. Ya, Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Udah simple aja, itu ayat, ya, kita tentuin, kita renungin sama-sama. Semua anggota kompak, ya, kita renungin, saudara. Nah, bagaimana cara merenungkannya, saudara? Mari kita lihat berikutnya. Ya, jadi kita saling membangun dengan firman, maka kita masing-masing,
ya, bikin saat teduh kita, saudara. Nah, kita tahu, saudaraku, saat teduh kita, ya biasanya kita praktek 4M. Nah, itu untuk kita nangkep dulu, saudara. Ya, ini ayat ini apa artinya? Ya, tapi kalau kita udah dapat kebenarannya, saudara, nah kita praktek skor ini. Ya, praktek skor ini, saudara. Nah, kita lihat skor itu dari firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Berarti goalnya, tujuannya, saudara, ya dari diberikannya firman Tuhan adalah untuk apa, saudara? Supaya mengajar kita hidup benar, itu dia. Mengajar kita hidup benar. Berarti firman Tuhan memberikan kita kebenaran-kebenaran, saudara. Ya, kebenaran-kebenaran untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Ya, itulah, saudaraku, ya, tujuan firman Tuhan diberikan. Inilah sasarannya, goalnya. Firman Tuhan itu adalah mengajar kita hidup benar. Nah, ini goalnya, saudara, selalu. Jadi kalau saudara baca firman, selalu ini goalnya. Kebenaran apa yang saya pelajari hari ini? Ya, supaya saya bisa hidup benar sesuai dengan kebenaran yang saya pelajari itu. Nah, tapi firman Tuhan bukan hanya menunjukkan goalnya, sasarannya, tapi dia menunjukkan kondisi kita yang sekarang. Yaitu apa, saudara? Tuhan menyatakan kesalahan. Ya, dia menyatakan kesalahan. Firman Tuhan mengekspos kita, kondisi kita yang sekarang. Ada teguran-teguran lewat firman Tuhan. Makanya kita mesti terbuka untuk tegurannya, saudara. Ya, tegurannya menunjukkan, ya, kita dibandingkan dengan sasaran itu, kondisi kita bagaimana, saudara, sekarang ini, ya. Kita sejauh mana udah mencapai sasaran itu. Kondisi kita dinyatakan. Tapi Tuhan nggak berhenti sampai situ. Nah, Tuhan nggak cuma nyatain kesalahan. Jadi kita frustrasi, enggak. Dia mau, saudara, memberikan kita juga apa? Perbaikannya. Maka dia bilang untuk memperbaiki kelakuan. Nah, Tuhan kasih kita way out-nya. Bagaimana kita dari kondisi sekarang bisa mencapai sasaran itu. Dia mau kita diperbaiki kelakuannya, saudara. Jadi makanya ini yang disebut opsi, pilihan-pilihan, strategi untuk saudara kita mencapai sasaran kita hidup benar. Nah, ini dia, saudara. Jadi tiap kali saudara renungin firman, pakai prinsip skor ini. Dan berikutnya, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, supaya kita bisa mencapai goal dengan memperbaiki kelakuan kita tadi, nah maka kita, firman juga mendidik kita dalam kebenaran, saudara. Ya, jadi dia bukan hanya ngambang aja memperbaiki kelakuan kita, tapi dia real. Ya, inilah rencananya. Ya, kita makanya mesti bikin rencana. Ya, bagaimana kita dididik dalam kebenaran, ya. Dan dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah. Nah, ini kepunyaan Allah. Jadi ini buat orang Kristen, saudara. Jangan pikir ini buat orang yang belum Kristen. Ini umat kepunyaan Allah. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Untuk apa? Setiap perbuatan baik, saudara. Kita diperlengkapi. Ya. Nah, inilah rencana, bagian dari rencana. Jadi, saudara, tiap kali kita, ya saudara, saat teduh pakai pola ini. Dan sharing nanti di kompak ini, saudara. Skor ini, wah dahsyat sekali. Ya, ketika kami praktek ini, saudara, itu real. Ya, Tuhan senang banget kalau kita praktek skor ini, saudara. Karena ini adalah prinsip firman Tuhan. Ya, kalau kita pakai skor, saudara, jelas banget kebenarannya kita dapat. Terus apa kekurangan kita? Terus bagaimana kita mencapai
hidup yang benar itu, saudara. Dan langkah-langkah apa yang kita perlu ambil, itu jelas banget. Jadi skor ini menolong kita jadi pelaku firman. Nah, banyak orang Kristen nggak bisa jadi pelaku firman karena nggak mengikuti prinsip ini, saudara. Jadi dia sharing-sharing, ya bagus sih sharingnya, kadang-kadang bagus, ya. Tapi apa ya, nggak dapat kasih karunia untuk taat karena nggak jelas, saudaraku, ya. Jadi kita kalau pakai skor jelas banget, nanti kita ngalamin, saudara, bisa jadi pelaku firman. Nah, jadi kita bikin tiap hari saat teduh polanya seperti ini. Nah, saya makanya udah mulai memberi contoh. Nanti kalau saudara bisa lihat saat teduh yang saya kirim, itu polanya skor selalu. Ya, nah kita lihat saudaraku sekarang, ya contoh saat teduh saya, ya kemarin, saudara ya kemarin. Saya mau kasih contoh aja. Nah nanti saya mau bahas, saudara bikin saat teduh saudara hari ini. Mari kita lihat next yang kemarin, saudara ya. Nah kemarin kita di Abalef Industri itu saat teduhnya Yesaya 60 ya. Nah, khususnya saya mau highlight ayat 1 sampai ayat 2. Bangkitlah ya. Apa katanya, saudaraku, bangkitlah, terangmu sudah datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu ya. Dikatakan kekelaman menutupi bumi ini atau kegelapan menutupi bumi ini, ya, tetapi terang ya Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya telah menjadi nyata, ya. Lalu dia bilang begini, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang yang terbit atasmu. Nah, waktu saya renungin itu, saudara, terus renungin kebenaran apa yang saya dapat. Ini dia, ya itulah sasarannya, saudara. Saya mau bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah kekelaman dunia. Ya, terang sudah terbit atas saya dan kemuliaan Tuhan semakin nyata atas saya. Ini kebenaran yang saya dapat, saudara. Ya, saya renungin, wow. Jadi Tuhan mau saya bangkit. Ya, jangan saya diam-diam aja. Saya mesti bangkit, menjadi terang. Ya, menjadi terang. Ya, di mana? Di tengah kekelaman dunia. Dunia makin gelap. Saya mesti menjadi terang, berfungsi. Terus, karena terang itu sudah terbit atas saya. Dan kemuliaan Tuhan semakin nyata atas saya. Ya, nah saya, saudaraku, disuruh Tuhan ini. Ini goal yang saya mau capai setelah saya renungin. Nah, kemudian saudara, Tuhan tegur saya. Nah, ini kondisi saya sekarang. Ya, nomor 2-nya. Ya, Tuhan tegur saya. Apa Tuhan tegur, saudara? Tuhan mengingatkan bahwa saya, ya, belum sepenuhnya, ini ada kata saya. Tuhan mengingatkan bahwa saya belum sepenuhnya berfungsi sebagai terang. Dan belum sepenuhnya menyatakan kemuliaan Tuhan kepada sekitar saya dulu yang gelap. Yaitu lingkungan perumahan kami, saudara. Gak usah jauh-jauh dong, kami tiap hari di sini. Tuhan tegur saya, masa kamu nggak mau jadi terang? Kamu nggak mau menyatakan kemuliaan Allah? Wah, saya ketemplak, saudara. Tuhan, saya jauh-jauh hari mau jadi terang dan garam. Ya, tapi di lingkungan kami, di tetangga kami, saya belum, Tuhan. Nah, itu teguran Tuhan. Waduh, saya catat, ya kan? Nah, kemudian saudara, kalau gitu apa yang saya perlu lakukan? Ini saya singkat aja ya. Nah, ini yang saya tulis. Saya mau mulai yang praktikal aja lah. Saya mendoakan tetangga-tetangga saya, ya. Saya memberkati mereka, ya. Nanti kalau Tuhan udah buka jalan, saya bangun hubungan dengan mereka. Kemudian dengan tetangga-tetangga kami. Nah, kemudian saya juga doa, Tuhan beri kairos atau kesempatan untuk kami menjadi terang. Saya mulai doa, saudara. Sambil nyatet, saya doa. Tahu nggak, saudara? Sejam kemudian langsung dijawab Tuhan. Ini belum pernah terjadi, saudara. Makanya skor itu dahsyat banget, saudara.
Ya, ketika saya doa, Tuhan aku doa ya sebelah kiri, ya Pak Anu namanya. Kemudian saya doain juga Tuhan tetangga-tetangga sebelah kanan, Tuhan sebelah depan, ya sebelah belakang. Saya habis doa, saudara. Sejam kemudian saya masih di Zoom pagi, ya di tempatnya Mardi. Tiba-tiba, saudaraku, di depan rumah kami, ya itu ada yang ribut-ribut, saudaraku. Wah, ribut sekali, saudara. Jadi tetangga kami berantem, yang kiri berantem sama yang kanan. Wah, rame, saudara. Ketika berantem, saudara, itu sampai Hansip datang. Ya, berantem, saudaraku, sampai apa, saudara? RT juga udah nyerah. RT bilang ini salah satunya, ya. Saya nggak perlu sebut yang mana, dia itu memang orangnya keras sekali, saudaraku. Kalau marah itu emosi, teriak-teriak, marah-marah, ya. Nah, apa yang terjadi? Saya masih zooman, saudara. Bayangin, saudara, langsung dijawab doanya, ya. Nah, terus istri saya, nah mungkin mau cerita nggak? Oh, ya, saya kemudian dihubungin sama sepupu saya, ya. Ini ada ribut-ribut di depan rumah kita nih, katanya gitu. Karena tetangga sebelah. Terus waktu saya di WA itu akhirnya saya keluar gitu ya. Nah, respon pertama saya menemukan daging saya, kedagingan saya, oh, ngapain repot-repot, ngapain kepo, itu respon kedagingan saya gitu. Ada suara itu, serahkan saja masalah ini kepada Pak RT, karena tanggung jawab dia untuk menjaga kesejahteraan warga gitu. Jadi saya WA Pak RT saya, Pak, ini terjadi keributan besar di depan rumah kami udah 1 jam Pak, katanya sepupu saya. Jadi saya kirim WA-nya, ting, tiba-tiba saat yang bersamaan di hati saya diusik. Saya percaya itu Roh Kudus ya yang menegur saya. Hati nurani saya tiba-tiba bicara, loh, kenapa kamu lepas tanggung jawab? Bukankah ini jawaban doa kamu? Jawaban doa kompakmu bahwa kamu mau jadi terang dan garam buat sekelilingmu gitu, kiri dan kanan. Akhirnya, wah, saya sadar ya, tertegur gitu. Terus saya cepat-cepat turun ke bawah dari kamar saya gitu. Dan benar, saya dengar, wah, teriakan-teriakan. Dengkul saya lemes, tangan saya agak gemeter gitu. Saya apa ya, secara manusia, aduh serem banget ya. Kok begini gitu. Satu jalan itu mungkin di kompleks saya bisa dengar tuh. Satu jalan apa teriakan dan keributan ini. Nah, tetangga saya yang sebelah kiri, dia nggak berani keluar karena dia takut, percuma gitu loh menghadapi orang ini kalau dia kayak begitu emosinya gitu. Jadi akhirnya ceritanya diperpendek aja, akhirnya saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat Tuhan. Jadi saya ketemuin dulu tetangga kanan, dengerin dia, oh rupanya gara-gara buang masker sembarangan. Jadi tetangga saya begitu ketakutan, nanti kena virus gitu. Terus sampai dikembangin, nanti kalau bukan cuma masker yang dibuang, bisa-bisa satu hari nanti bom yang dibuang katanya di depan rumahnya. Jadi waduh, saya berdoa, saya bicara sama dia, ternyata saya temukan dia orang Kristen gitu ya. Waduh, sama-sama orang Kristen disaksikan oleh hansip yang begitu banyak gitu, yang bukan anak Tuhan. Aduh, saya bilang, Tuhan tolong saya. Akhirnya saya mediasi, mengusulkan diri saya untuk memediasi mereka, dan mereka bersedia. Saya bilang syaratnya adalah turunin volume suara dan tidak emosional. Dan mereka sepakat. Nah, ceritanya supaya cepat aja, akhirnya mereka bersedia, saudara. Dan saya ajak mereka berdoa sama-sama, minta ampun sama Tuhan. Itu di depan situ, di depan hansip-hansip ya. Terus diberesinnya saya bawa ke dalam halaman rumah saya. Dan puji Tuhan ya, mereka akhirnya sadar masing-masing punya lobang di gigi dan saling memaafkan dan berjanji untuk briefing orang-orang yang bekerja sama mereka supaya nggak sembarangan lakukan itu. Jadi saya bersyukur sama Tuhan. Kalau kita minta
Tuhan saya mau praktek komunitas terang dan garam, Tuhan pasti izinin lewat situasi yang dia ciptakan. Tuhan berkati. Amin. Wow. Ya, saudara, saya udah dengar banyak kesaksian, laporan. Ya, Pak Edi, ini skor memang dahsyat banget loh. Tiap kali saya bikin skor, langsung itu tercapai goalnya. Ya, ada yang lamaan dikit, tapi ada yang cepat banget. Ya, Pak Edi, ini dahsyat memang prinsip ini. Nah, karena itu, saudara, jadi kita ya tiap kali kita ketemu di kompak, ini yang kita sharing skor ini ya saat teduh kita. Nah, jadi langkahnya agenda kompak kita bagaimana next ya. Jadi inilah cara saling membangun dengan firman melalui skor. Jadi yang pertama gini, saudara, ceritakan kebenaran apa yang saudara dapat lewat saat teduh hari ini. Itulah sasarannya, saudara. Kayak tadi ya, kami dapat kebenaran tentang ya kami harus bangkit menjadi terang ya karena kemuliaan Tuhan udah terbit, harus kita nyatakan, Nah, nggak usah jauh-jauh di lingkungan kita. Itu dulu kebenaran apa. Nah, setelah tahu kebenaran apa itu sasarannya, kan kita ya mau capai sasaran kita harus tahu kondisi kita dulu dong. Nah, Tuhan tegur apa? Teguran apa yang Tuhan berikan, saudara? Nah, nanti teguran itu kita cek iya ya benar ya. Saya belum menjadi terang itu. Ya, tegurannya saya belum menjadi terang, saudara. Ya, belum berfungsi. Saya seperti lampu yang ditutup dengan gantang. Padahal saya udah jadi terang. Ya, saya nggak berfungsi. Waduh, saya mesti bertobat ini. Nah, lalu berikutnya, perbaikan apa? Nah, ini opsinya. Ini strategi untuk mencapai apa tadi sasaran tadi. Perbaikan apa yang perlu saya lakukan? Nah, tadi kan saya nggak pernah doain tetangga, saya mulai doain. Saya nggak pernah memberkati mereka, saya mau mulai memberkati. Kalau nanti Tuhan buka pintu kesempatan, kami mau jadi berkat, saudara. Langsung dibuka kesempatan, ya. Jadi kami langsung ya bisa saudaraku menolong tetangga jadi juru damai. Itu disaksikan oleh hansip-hansip, disaksikan beres masalahnya, saudara. Wow. Nah, ini perbaikan-perbaikannya. Tapi jangan hanya perbaikannya, rencana dan equipping apa yang kita perlukan. Nah, inilah rencana realnya. Mesti kita bikin, saudara ya. Rencananya ya apa? Langkah satu, saya mau taat, setia, berdoa, ya misalnya memberkati tetangga tiap hari, misalnya ya. Kita lakukan itu, saudara. Ya, kemudian ya kami mau mulai bangun hubungan dengan mereka, ya saudara, memberkati mereka, jadi saksi buat mereka. Nah, itu rencana-rencana itu dibuat. Oke. Nah, ketika kita udah dapat ini, saudara, nah di kompak kita sharingnya ini. Tiap orang sharing saat teduh yang dia dapat, ya. Nah, temennya dengerin, belajar dari skor yang dia bikin. Nah, temennya ya kalau ada masukan, berikan masukan untuk skor yang di-sharingkan oleh teman kompak Anda. Ya, jadi aku dapat ini loh buat kamu, coba ya. Dalam kamu yang bagian rencana kamu belum komplit itu. Ini satu yang saya tambahkan. Jadi saudara bisa kasih masukan ya untuk skor yang dia bikin. Misalnya skor yang dia bikin belum tajam, ya belum apa saudaraku, belum spesifik, ya belum apa jelas. Nah, saudara bantuin dia. Nah, kita saling tolong menolong supaya teman kita bisa mencapai ya apa kebenaran yang dia pelajari dari firman Tuhan. Nah, ini keren saudara kalau kita lakukan dalam kompak, mudah. Ya, kita bikin dulu skornya. Nah, saya udah kasih contoh. Nah, kemudian saudara jangan berhenti sampai di situ. Ya, ingat selalu harus keluar fokusnya. Kita berdoa buat VIP list kita, berdoa buat supaya kita diutus ke ladang misi, saudara. Ya, ladang misi kita nggak usah jauh-jauh di mana kita berada. Ya, kita doain Tuhan, kirim aku Tuhan, utus aku supaya aku Tuhan dipertemukan dengan orang-orang damai. Ya, doa begitu aja, saudara.
Terus kalau ada yang spesifik Tuhan suruh doa, nama-nama itu saudara doain. Biar Tuhan ciptakan situasi. Ntar terbuka tuh saudara. Kalau udah terbuka kita bersaksi. Ya, sederhana bersaksi dan memenangkan jiwa. Bawa mereka langsung ke kompak kita. Ya, kalau mereka udah mau bawa ke kompak kita langsung di SPK-in. Ya, jadi gitu saudara, semangat ya. Ini agenda pertama. Nah, nanti ya saudara kita akan coba praktek ini di breakout room ya, di breakout room. Nah, saya cerita dulu yang berikutnya saudara. Nah, jadi selang-seling saudara, satu hari ya kita sharing apa itu saudara? Kita sharing skor firman Tuhan yang kita renungkan. Nah, hari yang lain saudara, kita bisa saling tolong-menolong apa saudara untuk mencapai goal setting sebelumnya. Untuk mencapai goal setting sebelumnya. Ya, bisa PowerPoint-nya sebelumnya. Ya, kita saling tolong-menolong mencapai goal setting perjalanan rohani dengan skor. Karena tiap hari kita kan semua berjalan dalam perjalanan rohani yang beda-beda. Tiap kita perjalanan rohaninya berbeda. Ada yang Kristen anak, ada yang Kristen orang muda, ada yang Kristen bapak. Nah, saudara harus tahu saya punya spiritual journey sampai mana. Ya, karena Kolose 2 ayat 6 sampai 7 bilang, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, jangan berhenti sampai terima Yesus. Banyak orang Kristen puas dengan terima Yesus. Ya, dia berhenti sampai di situ. Nanti dia nggak bisa bertumbuh. Mestinya hendaklah kita hidup tetap di dalam Dia. Nah, ini kata tetap bahasa Indonesia seolah-olah apa, saudara? Ya, kan? Tapi sebenarnya bahasa aslinya, saudara, bahasa Inggrisnya adalah walk in Him, berjalan di dalam Dia. Peripateo, ya. Peripateo, saudara, itu artinya berjalan, ya, ikut Yesus kemana-mana dia pergi, ya, mondar mandir. Itu artinya saudara nggak jalan sekali, berulang-ulang, ya. Ikut dia berulang-ulang. Itu artinya saudara. Jadi perjalanannya bukan linear, ya, tapi kita ikut dia berulang-ulang. Dia bawa kita ke pengalaman yang berulang-ulang, saudara. Nah, kalau kita lakukan ini, maka dia bilang gini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara akan berakar dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kita bertambah teguh dalam iman. Ya, artinya dewasa iman kita. Ya, dewasa iman kita. Saudara mau dewasa imannya? Nah, kita mesti walk in our spiritual journey. Next, berikutnya. Jadi, kalau kita kompak, saudara, next berikutnya, maka kita harus saling tolong-menolong mencapai goal setting perjalanan rohani dengan skor. Nah, bikin dulu. Saudara misalnya, ya saya punya pergumulan pornografi. Ya, saudara bikin dulu. Sasaran apa yang ingin Anda capai dalam perjalanan rohani Anda dengan skor? Ceritakan, saudara ceritakan. Saya punya pergumulan loh dalam pornografi. Saya mau bebas, itu S-nya kan. Kemudian, ya, K-nya apa? Kondisi saudara apa? Saudara ceritain, terbuka. Ya. Kemudian apa opsi-opsinya untuk bisa mencapai kemenangan total itu? Ya. Kemudian rencana saudara apa? Saudara ceritain. Nah, teman saudara di kompak dengerin, mereka mempertajam. Mereka memberi masukan untuk mempertajam skor yang saudara sharing. Ya. Nah, mereka kasih masukan sehingga saudara bisa menang terhadap saudaraku pornografi itu. Ya, kalau saudara belum yakin keselamatan, ceritain. Ya, saya belum yakin loh. Ya, kemudian kondisinya seperti apa, opsinya seperti apa, dan bagaimana rencana saudara. Teman-temannya ya bantuin. Nah, saudara jangan khawatir, Pak Edi, komsel saya ada yang belum ngerti skor. Jangan takut, satu orang aja ngerti. Nanti dia akan semuanya ngerti, saudara. Karena ini terus dipraktek makin ahli. Ya, saudara. Nah, jangan takut. Jiwa baru belum bisa bikin skor. Enggak apa-apa. Dia dengerin aja.
dia dengerin skornya kita. Ya, waktu dia dengerin skornya kita, saudara, nanti dia ngerti keselamatan. Misalnya dia belum yakin, kita cerita bagaimana dulu kita sampai yakin keselamatan kita. Dia dengerin aja, nanti dia dapat berkat. Dia dengerin aja. Nah, kan anak kecil memang gitu, bayi kan gitu, saudara. Bayi itu kan pasif minum susu terus. Dia belum bisa bikin skor dengan sempurna, belum, nggak apa-apa, ya. Tapi dia dengerin kakak-kakak rohaninya, bapak-bapak, ibu-ibu rohaninya sharing. Wow, itu dia dapat nanti, saudara, jaminan keselamatan itu. Jadi jangan ya nunggu semua mesti bisa skor dulu, jangan. Siapa yang bisa, mulai aja, saudara. Sharing kan nanti itu nular, yang lain nanti bisa melakukannya. Oke? Nah, sekarang saudara, ini yang saya mau sampaikan. Nah, sekarang saya mau buka, kita mungkin bisa tanya jawab sebentar, saudara, untuk kita saudaraku, gali lebih dalam lagi ya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Hadi sebelum ya nanti kita mau praktek sedikit, saudaraku ya. Kita mau praktek, oke? Nah, mungkin Pak Hadi ada yang mau ditanyakan ya sebelum saya arahin bagaimana kita mempraktekkannya hari ini. Ya, teman-teman, sebentar lagi kan kita akan mulai belajar ya, mempraktekkan skor ini di BR-BR yang ada. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih bingung untuk mempraktekkannya. Teman-teman, kita ada waktu sebentar untuk tanya jawab. Bisa langsung open mic ya, buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan. Ya, Pak Andi. Saya ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Oscar. Ya, tadi kan praktek skor ini dasarnya di 2 Timotius 3, 16-17 ya, tadi ya. Yang saya catat tadi, sasarannya adalah mendidik hidup dalam kebenaran. Nah, ini kalau di format kita kan ada 13 sasaran tadi. Apakah supaya lebih spesifik bisa langsung menggunakan 13 sasaran itu? Nah, terus bagaimana? Itu sasaran yang di SPK ya? Iya, itu kan kalau yang saya baca dari PowerPoint-nya KID itu kan juga 3 tingkatan ya. Seperti yang di 1 Yohanes itu Kristen anak-anak, Kristen orang muda, Kristen bapak. Nah, SPK kelas selamat itu kan bicara tentang Kristen anak-anak, terus selanjutnya orang muda dan bapak. Nah, apakah supaya nggak mikirinnya sulit hidup dalam kebenaran ini, sasarannya apa? Apakah bisa langsung menggunakan 13 sasaran itu, Pak? Oke, jadi gini, kompak itu ada 2 agendanya. 1 hari sharing saat teduh. Nah, juga pakai skor. Ya, ini yang kita mau praktek hari ini ya, sharing saat teduh pakai skor. Nah, tapi hari lain kita cek tiap orang ya, dia belum capai apa. Misalnya ada jiwa baru di kompak kita, dia belum yakin keselamatan. Ya udah, dia yang diskorin dulu sama teman-teman. Ngerti ya, dia ditolong sampai dia yakin keselamatannya. Ya. Nah, besok kita balik lagi ke sharing saat teduh misalnya. Nah, lusa ada satu lagi, dia orang Kristen muda, saya bergumul dengan pornografi. Ya udah, dia dulu diskor gitu ya. Nah, dia kan orang Kristen muda. Orang Kristen muda banyak bergumul dengan kejahatan-kejahatan itu ya. Nah, itu SPK pengabdi itu sebenarnya. Nah, kemudian nanti balik lagi ya. Nah, ada Kristen orang anak yang masih punya bergumul ya, gimana dia misalnya mengenal Bapak, dia belum intim sama Bapak, ya udah kita tolong dia dulu. Jadi gitu ya, Oscar. Jadi ini sangat tailor made dan ini satu-satu kita tanganin ya. Jadi ini kan perjalanan rohani, spiritual journey. Jadi yang mana yang belum tercapai, nah kita dari situ dulu ya.
Walaupun dia udah ikut SPK, tapi dia belum mencapai, belum dapat bahasa roh misalnya, belum ngerti bagaimana bernubuat. Ya udah, kita itu dulu sasarannya dicapai, gitu ya. Jadi ada goal-goalnya, oke. Sambil kita terus tiap selang-seling sharing saat teduh, kemudian ya pakai skor juga sharing saat teduhnya, ya. Ya, jadi fokusnya tailor-made ya, sesuai kondisi yang dialami oleh yang dilayani ya kayak gitu. Iya, jadi betul. kita harus menggunakan materi saat teduh, maksudnya gitu. Karena seringkali ini kalau di Kompak saya kan mereka sudah melis ada 5 sampai 10 itu yang mau ditangani kondisi saat ini. Tapi kalau harus menggunakan saat teduh, nggak cocok gitu kayak gitu. Bolehkah kita nggak pakai materi saat teduh, pakai kondisinya orang tersebut? Iya, kalau urgent orang itu butuh ditolong, ya tolong dulu aja. Tapi saat teduhnya kita selalu bikin dengan pola skor sekarang. Supaya kita lebih lebih jelas. Skor itu dahsyat banget nolong kita jadi pelaku firman. Ya, dan saya udah banyak dengar kesaksian, Kak, ini skor ini powerful ketika kita ya tahu apa yang saya mesti lakukan supaya menjadi pelaku firman gitu ya. Jadi ya kalau saya anjurin selang-seling aja. Ya, kita saat teduh sharing saat teduh, besok lanjutin lagi kan, kita mau skor siapa yang perlu ditolong, selang-seling. Tapi kalau kita rasa ini kayaknya dia perlu ditolong nih utama, nggak apa-apa, lanjutin aja dulu. Fleksibel aja Pak Oscar ya. Jadi tapi kan yang tadi saya yang usulin ya, jadi selang-seling supaya kita juga belajar bagaimana bersama-sama. Kita sebagai gereja lokal kan ada saat teduh bersamanya. Ya, kita juga sharingkan gitu ya. Nah, oke ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya Kak Edi, jadi waktu kita ada di dalam Kompak, 3-4 orang gitu ya, berarti masing-masing orang itu bikin skor dulu ya secara pribadi. Nah, setelah itu mereka share skornya mereka gitu ya Kak Edi? Ya. Nah, waktu mereka share, teman-temannya kasih masukan. Ya. Nah, nanti ada hal-hal dia nggak bisa lihat, tahu-tahu di dalam komunitas itu dia lihat. Oh iya loh, saya sebenarnya opsinya belum tajam misalnya ya. Misalnya kalau dia pornografi, dia cuma pikir saya perlu praktek disiplin. Tapi disiplinnya sangat umum, misalnya cuma doa, puasa misalnya ya. Tapi ada disiplin yang kamu belum praktekkan, disiplin mengalihkan misalnya. Kamu kalau lihat sesuatu yang yang merangsang, kamu cepat nggak mengalihkan. Ya, sampai 42 hari kamu bisa konsisten mengalihkan. Nanti itu udah jadi gaya hidup. Kamu lihat seperti apapun rangsangannya, kamu bisa kabur, kamu bisa lari. Ya, nah itu disiplin yang perlu ditambahkan. Ya, mungkin dia belum lihat. Nah, nanti temennya bisa kasih lihat itu. Ya, oke. Ya, oke Kak Edi, makasih Kak. Mungkin kita bisa masuk ke BR ya, Kak Edi ya sekarang ya. Saya sedikit aja sharing yang sebelum buat nolongin saudara ya. Nah, kalau saya renungin tadi nih Galatia pasal 2 ayat 19, ini yang saya dapat ya, kebenaran yang saya dapat ini. Dulu saya telah dijatuhi hukuman mati karena saya melanggar hukum Taurat. Saya mati ya. Nah, puji Tuhan Yesus mau mati bersama dengan saya. Ya, sehingga ketika saya mati bersama Yesus, hukuman mati telah dibayar lunas. Jadi saya bebas, saya nggak mati lagi, saya hidup sekarang. Saya bisa hidup bagi Allah. Bahkan saya sudah mati terhadap hukum Taurat. Bukan cuma mati oleh hukum Taurat, tapi mati terhadap hukum Taurat. Artinya saya sekarang nggak perlu lagi menjadi benar melalui praktek hukum Taurat. Ya, saya nggak perlu lagi menjadi benar dengan taat kepada Taurat. Ya,
Karena saya sudah benar. Puji Tuhan ya. Saya sudah benar karena penebusan Kristus tadi itu. Ya. Nah, manusia lama saya sudah mati. Kehidupan lama saya signal. Sekarang yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Wow, Kristus yang hidup di dalam saya. Nah, sekarang cara hidup saya yang baru adalah saya hidup mengandalkan Kristus dengan iman. Jadi saya tinggal bilang gini aja, ketika saya mengampuni dia itu sama dengan saudaraku Kristus sendiri yang mengampuni. Ya, ketika saya mengatakan saya melakukan apa itu sama seperti Kristus yang melakukan di dalam saya. Karena Kristus sama saya udah manunggal, sudah ada dalam kuk yang sama saya adalah pemagangnya Kristus. Nah, itu kebenaran yang saya dapat ya. Nah, kemudian tegurannya apa? Ya, tegurannya saya kurang sadar bahwa saya sudah mati bersama Kristus. Ya, bahwa tidak ada lagi penghukuman buat saya. Ya, tidak perlu lagi saya menjadi benar dengan melakukan hukum Taurat. Ya, saya kurang sadar Kristuslah hidup saya. Ya, saya kurang sadar mengandalkan Yesus dengan iman tiap hari. Nah, itu kondisi saya. Ya, jadi kita share-nya gitu, saudara. Kita share apa yang kita belajar, kondisi kita apa, terus perbaikannya apa, dan apa rencana kita. Ya, coba sharing, saudara. Nah, kalau belum selesai semua, waktunya udah tiba, nggak apa-apa ya. Satu orang aja belajar sharing dulu, ya. Yang lain kemudian kasih tanggapan, kasih masukan, ya. Oke, baik. Saya kembalikan ke Pak Adi untuk diatur ya dalam breakout room kita. Silakan.